Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morita. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 untuk yang bagian A, di mana kita akan membuat program untuk menghitung standar deviasi untuk sampelnya. Di sini mulai ke deskripsi program, kita perlu mendeklarasikan variabel n, di mana variabel n ini untuk menyimpan banyaknya bilangan yang akan diinput. Lalu deklarasikan A dengan array yang dapat menyimpan sebanyak n bilangan. Deklarasikan variabel jumlah juga untuk menghitung total nilai data dengan nilai awal jumlah itu sama dengan 0. Lalu deklarasikan variabel variansi, deviasi, dan rata untuk menyimpan hasil perhitungan. Lalu deklarasikan variabel sigma, di mana sigma ini untuk menyimpan jumlah selisih kuadrat dari bilangan ke i dan rata-rata dengan nilai awal 0. Lalu program akan menunggu input nilai dari variabel n. Lalu dilanjut dengan melakukan perulangan sebanyak n kali untuk menginput data ke dalam array A, sekaligus menjumlahkan semua nilai ke dalam variabel jumlah. Lalu kita akan menghitung rata-rata dengan rumus rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, atau n. Lalu lakukan perulangan sebanyak n kali untuk menghitung jumlah selisih kuadrat dari bilangan ke i dan rata-rata dengan rumusnya sebenarnya nilai dari data yang akan dihitung dikurang dengan rata-rata kuadrat. Hitung varians dengan rumus sigma, atau ini saya sebut sigma variabelnya, dibagi dengan n-1. Hitung standar deviasi dengan rumus akar dari varians. Tampilkan hasil standar deviasi ke layar dan program selesai. Lanjut ke pseudocode-nya, kita perlu mendeklarasikan variabel A array dengan indeks 0 sampai 100, tipe datanya integer. Lalu masukkan juga variabel jumlah dengan inisiasikan jumlah itu sama dengan 0, sigma dengan inisiasikan sigma sama dengan 0 juga, variansi, deviasi, dan juga rata. Tipe datanya integer. Lalu kita akan menunggu input, di mana nilainya nanti akan ditaruh di variabel n. N ini menunjukkan banyaknya data. Untuk i sama dengan 0 hingga n, maka program akan menunggu input nilai-nilai yang nantinya akan ditaruh di indeks-indeks yang ada pada array A. Lalu masuk ke jumlah itu di 0, jumlah sama dengan 0, misal data pertama yang dimasukkan itu 2, maka jumlah sama dengan 0 ditambah dengan 2, maka variabel jumlah sekarang sama dengan 2, dan dia akan melakukan terus perulangannya hingga berapa banyaknya data. Lanjut ke rumus rata sama dengan jumlah dibagi n. Setelah itu untuk i sama dengan 0 hingga n, dia akan melakukan rumus sigma, variansi, dan juga deviasi. Setelah itu hasil dari deviasi akan ditampilkan. Lanjut ke flowchart, memulai program. Lanjut input n atau banyaknya data untuk i sama dengan 0 hingga n. Program akan menunggu nilai-nilai yang nanti akan taruh di indeks-indeks pada array A. Lanjut ke rumus jumlah, dan jika semuanya terpenuhi maka i akan bertambah dengan 1 dan terus melakukan perulangan hingga nanti kondisinya tidak terpenuhi. Dia lanjut ke masuk ke rumus rata-rata. Setelah dihitung, masuk lagi ke perulangan for untuk i sama dengan 0 hingga n. Jika kondisinya benar, dia akan melakukan rumus sigma ini, dan i akan bertambah 1, lanjut terus melakukan perulangan hingga kondisi tidak terpenuhi atau false, dan dia akan menuju rumus variansi dan deviasi. Setelah itu deviasi akan ditampilkan. Lanjut programnya. Di sini saya menggunakan header IOStream dan juga CMAT, di mana IOStream supaya kita bisa menggunakan input, output CIN dan juga COUT. CMAT supaya kita bisa menggunakan fungsi SQRT, karena dia merupakan bagian dari operasi matematika. Lanjut, deklarasikan variabel n dan juga in dengan tipe data integer. Lalu array A dengan indeks 0 sampai 100, jumlah sama dengan 0, sigma sama dengan 0, variansi, deviasi rata dengan tipe data float. Lanjut menunggu input
nilai yang nanti akan dimasukkan ke variabel n. Untuk i sama dengan 0, di mana i kurang dari n, maka program akan menunggu input nilai-nilai yang nanti akan dimasukkan ke indeks-indeks array A. Setelah sudah dimasuk ke rumus jumlah ini, di mana jumlah sama dengan jumlah plus A indeks. Lanjut ke rumus rata, di mana rumus rata ini sama dengan jumlah dibagi n. Setelah dihitung, di sini kita akan menghitung lagi rumus dari sigma yang dimana x ini xi atau data ke i dikurang dengan rata kuadrat. Bisa juga menggunakan PO, bisa menggunakan kali. Lanjut ke dia akan terus melakukan perulangan hingga n. Hingga kondisi tidak terpenuhi lagi, dia masuk ke rumus variasi dan deviasi. Setelah itu program akan menampilkan hasilnya. Contoh jadi standar deviasi dari data tersebut adalah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.